Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sukacita untuk jemaat GSCA Pniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Mimbar Gemar online pada hari ini Rabu 29 Juni 2022. Berkat firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Maksudnya sebenarnya bacaan kita hari ini adalah 1 Petrus 5. Namun ayat nasnya saya ambil yang ayat 7. Yang demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran sering menghantui kita tiap hari. Ya, kekhawatiran dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perasaan khawatir, cemas, gelisah terhadap suatu hal yang belum diketahui secara pasti. Nah, menurut ilmu kedokteran, kekhawatiran itu memakan kesehatan dan memperpendek umur kita. Ya, bisa mematikan kalau demikian ya Bapak Ibu, karena bisa memperpendek umur. Nah, macam kekhawatiran. Khawatir untuk kebutuhan hidup. Makan, minum, apa yang dia pakai, dan juga masalah keuangan biasanya terjadi hampir setiap hari, ya. Besok makan apa, apakah ini cukup, apakah keuangan ini nanti bisa memenuhi kebutuhan bulan ini. Nah, itu demikian biasanya terjadi pada kita semuanya. Yang kedua, khawatir menghadapi kenyataan. Maksudnya khawatir menghadapi kenyataan buruk. Takut untuk maju, takut untuk melangkah, takut untuk memulai sesuatu. Nah, biasanya seperti takut di PHK, takut untuk mau melangkah iya atau tidak. Ya. Apakah nanti ada sesuatu terjadi, apakah nanti bagaimana kalau ini nanti tidak berhasil, ya demikian ya. Dan juga yang ketiga, khawatir tentang kegagalan, gagal usaha, gagal bekerja, gagal menuntut ilmu, bisa juga gagal melayani. Dalam arti demikian Bapak Ibu Saudara, dalam melayani apakah aku bisa? Untuk melayani apakah aku pantas? Nah, itu terjadi kekhawatiran dalam diri kita ya. Pasti Bapak Ibu Saudara ada yang pernah mengalami seperti itu. Nah, puji Tuhan kalau tidak ada ya. Takut juga gagal berusaha. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak kekhawatiran adalah ketidakmampuan melepaskan diri dari kekhawatiran dapat membawa seseorang dalam keadaan stres. Jadi ketidakmampuan melepaskan diri dari kekhawatiran dapat membawa seseorang dalam keadaan stres, depresi, dan gangguan mental, bahkan bunuh diri. Kemudian, kekhawatiran akan membuat iman seseorang lemah dan tidak bertumbuh. Nah, jangan khawatir ya Bapak Ibu ya, karena ini memperlambat pertumbuhan iman kita. Kemudian, kekhawatiran membuat orang tidak fokus pada Tuhan dan akhirnya mencintai dunia. Ini tambah mengerikan sekali. Kalau kita terus khawatir, kita akhirnya mencintai dunia karena banyak tawaran dunia yang menguatkan bahkan sekarang ini, ya. Bukan menggiurkan, menguatkan lagi sekarang ini. Nah, kekhawatiran tidak dapat memberikan jalan keluar. Oke. Kekhawatiran akan membuat kita terkungkung dan akhirnya tak membuat hidup lebih baik. Jadi seakan-akan kita itu dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga kita kungkung. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Sehingga kita tidak akan bisa menjadi lebih baik. Kekhawatiran adalah intimidasi iblis. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat bahaya juga ya. Kalau kita khawatir kemudian iblis datang menambah-nambahi. Nah itu sangat membahayakan diri kita. Stres
juga dapat membuat hormon endorfin atau hormon kegembiraan tersumbat. Nah, sehingga otot dan pembuluh saraf dalam tubuh menjadi sakit. Ini juga bisa menurunkan kekebalan tubuh kita dan memiliki berbagai macam penyakit kronis. Makanya itu kita harus selalu bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Ya, jangan izinkan kekhawatiran menguasai hidup kita, karena kekhawatiran akan membunuh iman kita. Orang yang percaya sungguh-sungguh dan tidak khawatir akan melihat pemeliharaan Tuhan juga melebihi bunga bakung. Ya, jadi kalau kita ini tidak khawatir, hidup kita ini dikatakan kita harus menyerahkan kekhawatiran pada Tuhan, maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Ya, seperti bunga bakung itu indah, tidak ada yang mendandani, tapi dia sangat indah. Dia punya warna, dia menyegarkan. Nah, demikian. Tuhan ingatkan supaya kita jangan khawatir. Mazmur 55 ayat 23a itu sama dengan 1 Petrus 5 ayat 7, yaitu serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan melihara engkau. Jadi kekhawatiran kita itu janganlah kita pendam, kita kuasai sendiri. Tapi marilah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihara kita. Nah, bagaimana mengatasi kekhawatiran? Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata cari berarti berusaha sungguh-sungguh. Tekun sampai mendapatkan, sampai menemukannya. Apa yang harus kita cari sampai kita mendapatkan atau menemukannya? Yaitu firman Tuhan. Yang membawa kita ke dalam damai, sukacita, sejahtera. Nah, jadi firman Tuhan kita gali, kita renungkan. Itulah yang kita ketemukan. Di situ ada hal yang sangat berharga, yaitu damai, sejahtera, sukacita, ketentraman, ketenangan yang dari Tuhan Yesus. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan pada kita? Kebaikannya akan dinyatakan kepada kita. Semua yang kita butuhkan akan diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuasa dan kemuliaannya juga diberikan pada kita, sehingga kita bisa siap untuk menghadapi kesulitan atau jalan buntu. Nah, kalau kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, ya, kemuliaannya, maka kita akan bisa mengatasi segala kesulitan apapun. Kita tidak akan mendapatkan jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Dan Dia juga menambahkan rancangannya yang penuh damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa? Firman Tuhan yang harus kita temukan. Karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Untuk itu dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mencari Tuhan dan kita menemukannya, yaitu damai, sejahtera, sukacita, kuasa, kita tidak akan mendapat kesulitan, tapi kita tidak akan mendapatkan jalan buntu. Tapi justru Tuhan menambahkan semuanya, segala rancangannya, segala apa yang kita butuhkan. Ya, karena kenapa kita harus menggali firman Tuhan, menemukan firman Tuhan? Karena dikatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, di sini Tuhan berjanji
Kalau kita selalu berlindung pada firman Tuhan, mengutamakan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Mari kita berdoa dan kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengatakan supaya kami jangan khawatir, karena Engkau akan melihara kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami selalu berpusat pada firman-Mu, berpusat pada kebenaran-Mu ya Bapa, supaya kami tidak mendapatkan jalan buntu, supaya kami tidak mendapatkan kesulitan Tuhan, tapi Engkau telah menerangi Tuhan hati kami, jalan kami Tuhan, sehingga semuanya itu bisa terselesaikan bersama Engkau. Terima kasih Yesus akan firman-Mu hari ini, karena Engkaulah Allah yang memenuhi segala keperluan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat GCA Peniel Surabaya dan juga anugerah Kemenung dalam beraktivitas pada hari ini. Kiranya Kau menuntun langkah mereka, kiranya Kau memberkati segala usaha apapun juga Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bergema. Tuhan Yesus memberkati.